pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Bagus. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Nah, Ibu mau nanya di sini siapa yang mau memimpin doa? Silahkan untuk angkat tangan. Saya. Baik, Talita, silakan untuk pimpin teman-teman yang berdoa, dan untuk teman-teman yang lain silakan untuk persiapkan diri untuk berdoa. Ya. Baik, teman-teman, berdoa dulu. Semua doa selesai. Baik, terima kasih untuk Talita. Silakan teman-temannya tepuk tangan dulu buat Talita. Ya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Untuk yang hadir silakan angkat tangan ya. Yang pertama, Raba hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Mira hadir? Hadir, Bu. Ketiga, Talita. Hadir, Bu. Yang kelima, Atika. Hadir, Bu. Ya baik, semuanya hadir ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ada Apa? ekosistem. Betul, kita akan belajar ekosistem, yaitu pembelajaran IPA untuk kelas 5. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 3 topik. Yang pertama yaitu terkait dengan rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga itu ada piramida makanan. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuannya dimana agar siswa kalian itu bisa mengenal terkait dengan ekosistem dan hubungan makhluk hidup yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke, lanjut saja untuk ke pembelajarannya. Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Nanti Ibu akan menjelaskannya sembari Ibu memutar video pembelajaran. Silahkan kalian untuk menyimaknya ya. Harmoni dan ekosistem. Pada topik A, memakan dan dimakan. Dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, piramida makanan. Nah, baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida makanan. Oke anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada rantai makanan. Kalian bisa lihat, rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan juga sebagai produsen. Adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan sebagai produsen. Yang pertama, konsumen, yaitu. Nah, yang pertama itu ada konsumen. Konsumen. Nah, di sini Ibu udah bawakan gambar contoh dari rantai makanan. Kalian bisa lihat rantai makanan. Ya, yang pertama itu ada konsumen. Itu ada gambar apa aja di sini? Hewannya? Ya, lalu. Nah, ketiga hewan ini disebut dengan konsumen. Nah, apa itu konsumen? Jadi, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen ini bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, dia bergantung pada apa? Itu pada produsen. Jadi, jika dilihat dari gambar di sini, yang mana disebut dengan produsen? Ini apa namanya? Produsen. Ya, ini tumbuhan padi. Jadi, padi ini berperan sebagai produsen. Jadi, tikus ini memakan padi. Jadi, tikus, ular, dan burung elang itu tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi mereka
memakannya dari produsen. Nah, sampai di sana paham? Paham. Ya, Ibu lanjutkan ya videonya. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya, manusia dan hewan. Selanjutnya ada produsen. Adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya yaitu tumbuhan hijau. Konsumen ini memperoleh makanan langsung dari produsen, disebut dengan konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, dalam komponen rantai makanan sendiri, konsumen ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan konsumen. Jadi, konsumen itu ternyata dibagi menjadi 3, yaitu ada konsumen primer, yang kedua ada konsumen sekunder, dan yang ketiga disebut dengan konsumen tersier. Nah, untuk penjelasannya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ada konsumen primer. Baik, untuk yang pertama yaitu konsumen primer. Nah, konsumen primer. Konsumen pertama, Konsumen primer itu adalah konsumen pertama yang ia mendapat energi langsung dari produsen. Berarti, jika dilihat dari gambar ini, yang disebut konsumen pertama, yang mana? Hewan apa? Hewan tikus. Ya, jadi tikus disebut dengan konsumen pertama karena ia mendapat makanan langsung dari padi. Padi itu disebut dengan produsen ya tadi. Lanjut. mendapat energi langsung dari produksi konsumen pertama. Dan yang terakhir yaitu konsumen tersier, yaitu komponen yang mendapat sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Nah, konsumen yang paling akhir bisa kita sebut sebagai puncaknya. Nah, jadi yang terakhir itu ada kita bisa lihat di sini ya, disebut dengan decomposer. Decomposer ini adalah pengurai, di mana konsumen paling akhir disebut decomposer itu biasanya hewan yang tidak diburu atau bertarung dengan predator. Nah, biasanya makhluk hidup ini akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer atau bakteri dan jamur. Biasanya kalau ini tuh dijadikan sebagai pupuk dari produsen itu sendiri supaya biasanya padi itu hidupnya atau perkembangannya itu lebih baik. Jadi itu disebut dengan pengurai atau decomposer. Oke. Tapi karena waktu, saya akan membusuk mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya decomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, decomposer. Nah, lanjut masih di rantai makanan. Di sini Ibu sudah punya satu gambar rantai makanan. Di sini siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, boleh Atika, silakan. Teman-teman melihat ke Atika ya. Ini ada rumput dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang. Dan ini pengurainya. Iya, betul. Nah, sekarang yang teman-teman udah lihat? Sudah. Nah, sekarang yang mana disebut dengan produsen? Rumput. Iya, rumput. Yang disebut dengan konsumen tingkat 1? Tikus. Konsumen tingkat 2? Ular. Konsumen tingkat 3? Burung elang. Ya. Dan terakhir, ini ada jamur. Jamurnya disebut dengan Pengurai. iya, pengurai. Baik, kalian sudah mengerti ya. Nah, supaya lebih apal, Ibu mau ngajak kalian nyanyi. Siapa yang mau nyanyi di sini semua? Mau? Mau. Ya, kita mulai ya. Sebelumnya, Ibu mau hidupin lagunya dulu. Ini lagunya pasti kalian tahu. Kita mulai ya. Yuk, mari kita mulai. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus
Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular Dimakan, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Lagi sekali. Mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, apakah kalian sudah mengerti setelah menyanyi? Iya. Sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan yang kedua. Ibu akan putar video tadi ya. Energi untuk hidup. Hidup sebagai produsen sebagai konstitusi dan ekosistem pantai. Terjadinya rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sampai di sana, kita lanjut ke jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Merupakan kumpulan beberapa rantai makanan berisi banyak komponen dengan anggota yang satu itu akan dimakan oleh Ini contoh jaring-jaring makanan. Tadi yang ini kan rantai makanan, dia cuma bisa makan dari satu. Tadi padi makan oleh tikus, tikus ke ular, ular dimakan burung elang, dan yang terakhir itu ada jamur. Nah, kalau rantai makanan itu ada banyak. Kalian bisa lihat? Rantai makanan itu ada banyak. Dari sini, ini apa? pohon, Iya, pohon disebut dengan produsen, Nah, ini ada rumput, juga produsen. Di sini, rumput ini dimakan oleh ini konsumen satu, Ini hewan apa? tikus, Iya, bisa juga dimakan oleh belalang. Nah, bisa dimakan juga oleh ulat bulu. Nah, jadi padi itu, rumput itu bisa dimakan oleh ulat bulu, bisa dimakan oleh belalang dan juga tikus. Disebut dengan konsumen tingkat 1. Kemudian, ulat bulu ini bisa dimakan oleh ayam, Iya, ayam itu konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya ayam bisa dimakan oleh ular. Bisa juga dimakan oleh elang. Disebut dengan konsumen tingkat 3. Jadi, bedanya rantai makanan itu sama jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan ini makanannya cuma satu ya. Ini ke sini tadi kan cuma satu. Kalau jaring-jaring makanan itu dia bisa ini seperti ini. Ulat bulu bisa dimakan oleh ayam. Ini juga bisa dimakan oleh katak. Nah, jadi dia lebih banyak. Nah, sampai sini masih ngerti? Iya. Ibu lanjut. Sekarang. Baik itu ada ayam, katak. Nah, ini penjelasannya ya di video. Ibu skip saja. Pembahasan kita yang terakhir yaitu Nah, ada yang terakhir itu ada piramida makanan. Ibu jelaskan terlebih dahulu. piramida makanan. Merupakan diagram yang menggambarkan susunan. Nah, piramida makanan ini tuh merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik dan tingkat trofik lainnya berdasarkan ada jumlah biomasa, kemampuan menyimpannya, dan juga disebut dengan piramida energi ya. Baik, Ibu lanjut. Tingkat trofik 1 dan 3. Piramida makanan energi pada setiap trofiknya. Piramida ada banyak jenisnya,
Nah, di sini ada gambar. Di sini piramida itu ada banyak jenisnya. Pertama itu ada piramida energi, piramida biomassa, dan juga yang terakhir itu piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomassa. nah, Kita dapat atau hewan yang termasuk di dalamnya. Semakin tinggi tingkatnya, Nah, di sini ada gambar piramida makanan. Yang pertama itu yang paling bawah itu ada disebut dengan produsen. pada piramida Nah, pada tingkat kedua itu pada gambar ini yang disebut dengan konsumen tingkat 1 itu ada apa aja? Ini belalang, lagi kupu-kupu, kelinci. Nah, ya. Selanjutnya pada konsumen tingkat 2 ini ada hewan ular, burung, laba-laba. Nah, pada yang terakhir, pada trofik terakhir itu ada konsumen tingkat 3 itu ada hewan elang. Ya, burung elang. Nah, ini tuh disebut dengan piramida makanan. yang tersedia. Tinggi tingkatnya sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua Nah, kelompok. piramida makanan itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada piramida ekosistem air dan juga ada yang di darat. Nah, ini ada contohnya ya, yang di darat dan air. Ini ada yang ekosistem darat. Ini bener hewan-hewan ini di darat atau di air? Ya, berarti ini darat bener. Nah, selanjutnya ini ada ekosistem laut. Nah, bisa kalian lihat ya, ini gambarnya, ini ekosistem piramida yang ada di laut. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kali ini. Ibu akan simpulkan dahulu ya. Jadi, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu, sedangkan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan lain juga disebut jaring-jaring makanan. Nah, tadi kita udah belajar apa aja? Yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Nah, sudah selesai. Sebelum selesai, Ibu mau mengajak kalian menyanyi agar kalian lebih ingat tadi kita belajar apa aja. Siapa yang mau menyanyi? Masih semangat? Masih. Ya, kita menyanyi ya untuk lagu terakhir. Semangat ya, nanti kalian tepuk tangan, oke? Mari kita mulai. Kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga penggunaan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Ada produsen, telah belajar tentang rantai makanan. Ya, sudah selesai. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, tadi kita buka dengan berdoa. Sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Siapa yang mau sekarang memimpin doa? Mira bisa? Ya, silakan pimpin ya teman-temannya. Nah, ya teman-teman, kita duduk dengan baik. Ya, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Iya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye.